Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzalika rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis zikir, majelis yang dikaji di dalamnya ayat-ayat Allah, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, majelis yang dimana Umar ibnul Khattab saat itu mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, wahai sahabatku, kemarilah, kemarilah, kata Umar ibnul Khattab, mari kemari, hayya nu'minu sa'atan, kata Umar, wahai sahabat, kemari, yuk, ayo kita beriman sejenak. Majelis di mana kita sekarang seakan-akan kita siap untuk dijemput oleh malakul maut. Karena saat yang terbaik seperti ini tidak mungkin dalam hati kita ada sisi yang negatif. Pasti positif. Kita akan thalabul ilm. Kita akan mendapatkan nasihat. Kita akan saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan inilah majelis-majelis yang dirindukan oleh mereka para perindu jannah. Dan insya Allah akhil karim, kita seluruhnya merupakan penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah akhil karim, bersyukurlah. Jika pagi ini kita sudah bisa makan, bersyukurlah. Di pelosok Indonesia masih sangat banyak dai yang untuk sarapan pagi mereka harus rela berjalan berpuluh-puluh kilo untuk mendapatkan apa yang akan ia makan. Mereka da'i ilallah. Jika tadi pagi akhil karim, antum seluruhnya sudah bisa buang air kecil, bisa buang air besar, bisa berwudu, bisa salat subuh dengan nyaman, bersyukurlah akhil karim. Para da'i di pedalaman, mereka untuk buang air besar harus berjalan jauh untuk mendapatkan air. Subhanallah. Ail karim. Bersyukurlah ail karim. Ketika kita dimudahkan oleh Allah dengan sarana komunikasi, bersyukurlah. Mereka para dai di pedalaman tidak pernah mengenal sinyal. Mereka tidak bisa bagaimana berkomunikasi dengan kita. Mereka membutuhkan waktu 2 hari di atas air, menaiki rakit untuk mendapatkan sinyal. Mereka ada di pelosok Riau, di pinggir Kalimantan, dan mereka sudah bercerita kepada kami. Bantu kami. Bukan bantu dengan uang. Bantu kami dengan satu hal. Dengan senjata yang dimiliki oleh kaum muslim, yaitu doa yang tidak pernah terputus. Doakan mereka seluruhnya menjadi da'i ilallah, da'i yang tidak fanatik, yang tidak ghulu kepada organisasi apapun, tapi dai yang selalu mengejak kepada umatnya untuk mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhil karim, ada satu pertanyaan yang sangat menggelitik hati. Dan ini wajib hukumnya untuk diketahui jawabannya kepada kita seluruhnya. Kita harus tahu jawabannya dari pertanyaan itu. Pertanyaan yang fundamental, yang sangat mendasar, pertanyaan yang betul-betul kita harus tahu jawabannya, keluarga istri harus tahu, anak kita pun harus tahu. Pertanyaannya adalah, mengapa generasi sahabat, mengapa Rasulullah, mengapa istri-istri mereka optimal dalam beribadah? Mengapa mereka seakan-akan mampu menjadikan 24 jam dalam satu hari satu malam itu seluruhnya bernilai ibadah? Akhil karim, di antara jawaban yang terbaik ada 3.
Mengapa? Mereka seluruhnya termotivasi sejak bangun tidur hingga tidur kembali, hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak untuk yang lain. Tidak untuk yang lainnya. Apapun profesi mereka, hidupnya hanya untuk Allah. Di kantor, lillah. Ketika menulis email, lillah. Ketika membaca Al-Quran, lillah. Ketika berkendara, lillah. Ketika makan, lillah. Jawaban yang pertama, akhil karim, karena mereka betul tahu, mengerti arti sebuah pahala. Saat itu ada seorang sahabat. Di hadapannya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat ini mengacungkan tangannya, "Ya Rasulullah, dhahaba adlud duthur bil ujur." Wahai Rasul, ya Nabi Allah, saya merasakan orang-orang yang kaya itu ya Rasul, seakan-akan mereka sudah masuk ke dalam jannah mendahului kami. Naam ya Rasul, mereka sholat bersama kami, sedangkan kami juga sholat. Mereka tahu gerak-gerik engkau ya Rasul, kita seluruhnya tahu. Tapi kelebihan mereka ya Rasul adalah bifuduli amwalihim. Orang sahabat-sahabat ini ya Rasul, yang mereka kaya dengan kelebihan rizki itu, yang seakan-akan sudah masuk surga duluan, karena mereka itu sudah mendapatkan rizki lebih banyak daripada kami. Itu curhatan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sahabat tidak iri dengan kekayaan mobil atau unta atau kendaraan atau rumah. Tidak mereka iri, tapi mereka iri kepada aktivitas. Orang yang kaya dilebihkan oleh Allah rizkinya, mereka mampu sedekah lebih banyak. Mereka mampu infak lebih banyak. Umar pernah iri dengan Abu Bakar. Iri dalam hal apa Umar? Dalam hal pemberian sedekah. Abu Bakar mampu menyisakan di rumahnya Allah wa Rasuluh. Subhanallah. Tidak ada seorang muslim saat ini yang mampu seperti itu. Mungkin itu hanya spesial, aktivitas ibadah spesial milik Abu Bakar saja. Karena Umar pun mengatakan, wahai Abu Bakar, seakan-akan Umar tidak mungkin mendahuluimu, menjuarai dalam aktivitas perlombaan ibadah, infak dan sedekah. Engkau selalu memenangkannya, wahai Abu Bakar. Mereka faham betul tentang pahala yang berlipat ganda dari sedekah. Sahabat radhiyallahu anhum pun mereka selalu memiliki budaya kompetitif. Dan seharusnya saya, kami, antum semua ayyuhal ikhwah pun memiliki hal yang sama, budaya kompetitif. Subhanallah. Akhi A sepagi ini sudah baca Quran, tidak terlambat masuk kantor, disiplin, sedangkan saya baru datang. Budaya kompetitif. Akhi A sudah sholat duha, sedangkan saya belum. Akhi B sudah berlomba untuk berwudu sebelum masuk sholat. Setelah berwudu sholat sunnah 2 rakaat, sedangkan saya belum. Budayakan itu dalam benak kita seluruhnya. Bikin itu dalam paradigma kita. Konsep itu wajib kita miliki. Kalah menang bukan dalam urusan duniawi. Kita harus memiliki akhirat oriented. Memiliki orientasi akhirat. Di mana di sana yang diberikan kemenangan adalah mereka, orang-orang yang mampu melalui neraka dengan tidak terkena jilatan apinya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditanya oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Rasul ditanya oleh para sahabatnya, ayyul a'mali a'zam? Ya Rasulullah, aktivitas apakah yang menurutmu menjadi prioritas dan mendapatkan pahala yang besar? Rasul menjawab,
as-salatu ala waktiha. Salat on time. Tidak diulur-ulur. Tidak lepas waktu. Tapi tepat di mana adzan berkumandang, telinga kita memiliki respon yang positif. Oh, Allah memanggil. Oh, Allah menginginkan ada hambanya yang mukmin. Dan bahkan hadis yang menginspirasi kita seluruhnya untuk mau berjalan ke masjid dan tidak pernah puas untuk sholat di rumah adalah jika ada seseorang ya'tadul masjid, jika ada seseorang yang beragama Islam terlihat olehmu bolak-balik ke masjid, maka saksikan bahwa orang itu pasti beriman. Subhanallah. Kita mau atau tidak untuk diberikan iming-iming beriman oleh Rasul. Diberikan janji, kita itu orang yang beriman. Tinggal satu buktinya, silahkan rajin untuk melangkahkan kaki masjid. Boleh berjalan, boleh menaiki kendaraan. Karena Rasulullah SAW setiap hari Sabtu menaiki unta dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Boleh. Menggunakan kereta, boleh. Seperti itulah mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk mengejar pahala. Tidak ada pahala yang terlewatkan oleh mereka. Karena betul mereka tahu ini pahala, ini pahala, ini pahala. Kemudian ketika Rasul ditanya hal yang sama, ayyul a'mali a'dham, Rasul menjawab birrul walidain. Subhanallah. Pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda. Jawaban yang pertama, as-salatu ala waktiha. Jawaban yang kedua, birrul walidain. Subhanallah. Bahwa ada pintu surga yang tidak usah kita mencarinya dimanapun. Ia ada di depan kita ketika orang tua kita masih hidup. Ketika ada ayah, ayahlah pintu surga untuk kita. Ketika ada ibu, ibulah pintu surga untuk kita. Ail Karim, ketika kita sudah faham sunnah, ketika kita sudah faham sunnah Ail Karim, dan kedua orang tua kita belum faham sunnah, itu peluang untuk masuk ke dalam jannah. Pintu terbuka lebar, dan jadilah kita sebab hidayah untuk kedua orang tua kita. Jangan mencari orang lain. At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-6 mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah dengan meniti jalan sunnah seperti ini, alhamdulillahirabbil alamin, dan kedua orang tua kita belum, itu target utama kita. Prioritaskan orang tua dulu. Kemudian Akhil Karim, ketika orang tua kita sudah mendaki berjalan di atas sunnah, kita pun sudah berada di dalam sunnah. Ingatlah Akhil Karim, surat An-Nisa ayat yang keempat, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kalau kita sudah berada di jalan sunnah, kedua orang kita sudah sunnah, kemudian Allah berikan anak keturunan kita belum berada dalam sunnah. Surat An-Nisa ayat yang ke-9 mengatakan, dan hendaklah takut jika kita meninggalkan di belakang kita anak-anak yang lemah. Naam, dalam sisi ekonomi oke. Tapi lemah dalam tauhid, itu menjadi prioritas utama. Yakub, Masya Allah, menjadi contoh. Ketika Yakub diambang kematiannya, kemudian Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian Yakub menanyakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Masya Allah. Wahai anakku sekalian, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah sepeninggal Yakub nanti? Dan alhamdulillah anak-anak Yakub seluruhnya mengatakan, na'budu ilahaka, wahai ayahanda, wahai ayahku, kami akan menyembah Tuhanmu, Rabbmu. Subhanallah. Itu yang kita rindukan. Jawaban dari anak-anak yang salih. Yang nanti ketika kita tiada, ketika kita sudah masuk ke alam kubur, anak soleh akan mengangkat kedua tangannya dan mendoakan Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sedihlah Akhil Karim, sedihlah.
ketika Ibrahim dalam surat At-Taubah, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ibrahim ingin mendoakan ayahnya Azar. Masya Allah, ahil karim, Allah tolak itu. Nuh ingin mendoakan anaknya, Allah tolak itu. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Masya Allah. Cerita-cerita bertebaran, ahil karim. Sangat banyak bercerita. Quran inspirasi untuk kita seluruhnya. Bahkan, ahil karim, harus kita fahami bersama. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabiah. Kemudian sahabiah itu bertanya, ya Rasulullah, apakah orang tuaku berada di jannah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang tuamu tidak berada di jannah. Kemudian anak itu menangis, berpaling, pergi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena kelembutan hati Rasulullah, Rasul tidak ingin ada sahabiah yang menangis di hadapannya. Dipanggillah sahabiah itu. Kemarilah, kemarilah. Kemudian setelah mendekat, jazakumullah khairan. Setelah mendekat, Rasul mengatakan, orang tuamu dan orang tuaku di neraka. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar-benar, ahil karim, hidayah itu mutlak milik Allah. Hanya milik Allah saja. Maka orang tua antum, ahil karim, jaga komunikasinya. Jangan sampai antum di jannah, sedangkan orang tua antum berada di neraka. Tidak nyaman hati ini, tidak nyaman. Dan jangan sampai pula, ahil karim, anak-anak antum di neraka, antum di jannah. Masuklah, ahil karim, ke dalam jannah nanti bersama-sama dengan orang tua antum, dengan anak-anak antum. Dan harus diingat, ahil karim, antum di jannah akan ditinggikan 27 meter tinggi antum. Sedangkan mereka ahlun nar akan dibikin lebih besar badannya. Dalam hadis dinyatakan, dalam riwayat dinyatakan, jarak bahu ahli neraka, bahu kanan dan kiri, sepanjang 3 malam perjalanan kuda. Sangat besar. Kemudian ditanyakan, kenapa penghuni neraka lebih besar badannya daripada penghuni surga? Dan dijawablah, liyadzukul azab. Agar penghuni neraka itu mendapatkan adab yang berlipat ganda. Masya Allah. Naudzubillah. Seperti itulah, ahil karim, kejar orang tua Anda. Salami. Berikan doa-doa yang tulus sepanjang waktu yang mustajab itu untuk kedua orang tua. Wafatkan mereka dalam kondisi husnul khotimah. Masukkan ke dalam jannah mereka dengan amal-amal soleh mereka. Kami sebagai anak mendoakan, na'am. Kemudian jika antum, ahil karim, sudah memiliki istri, ajak istri untuk faham sunnah. Ajak istri untuk mengenal Islam lebih jauh. Dan jika sudah dikaruniai anak keturunan, ajak mereka pula untuk masuk ke dalam sunnah yang hanif seperti ini, subhanallah. Sahabat seperti itu, budaya mereka kompetitif. Pertanyaan mereka bukan duniawi. Sudah punya kereta berapa? Sudah punya investasi apa? Tidak. Mereka bertanya tentang akhirat, akhirat, akhirat. Masya Allah, ahil karim, saat itu Rasulullah duduk di majlisnya. Kemudian Rasul memberikan pernyataan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Wahai sahabatku, ketahuilah, ketahuilah, sebentar lagi akan ada calon penghuni surga yang masuk ke dalam majlis ini. Kemudian seseorang masuk ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun melihatnya, oh si fulan. Hari berikutnya Rasulullah menyatakan hal yang sama. Wahai sahabatku sekalian, sebentar lagi calon penghuni surga akan masuk ke majelis kita. Dan sahabatnya itu lagi. Di kali yang ketiga Rasul mengatakan hal yang sama dan sahabatnya itu pula. Apakah sahabat hanya terdiam, pasif di rumah,
mendengar info itu? Tidak. Sahabat mengejar ke rumah sahabat itu. Ada rahasia apa yang menjadikan engkau pantas untuk masuk ke dalam jannah? Mereka sahabat tergelitik hatinya untuk mengetahui peluang-peluang yang menjadikan sebab utama untuk masuk ke dalam jannah. Ternyata, wahai sahabatku sekalian, naam, sahabat itu sholat malam, iya. Sahabat itu saum Ramadan, saum Senin Kamis, saum sunnah, naam. Tapi ada satu aktivitas, setiap kali sahabat itu ingin tidur, sahabat ini selalu memaafkan kesalahan-kesalahan, kedoliman-kedoliman yang diperbuat oleh orang-orang lain di hari itu. Dan ahil karim, antum bersama-sama di Bushra. Mungkin ada saatnya gesekan-gesekan antar ikhwah itu ada. Orang bawah dan orang atas akan ada gesekan. Ahil karim, innamal mu'minuna ikhwah. Ingat itu. Bahwa gesekan itu cukup hanya di kantor saja. Cukup. Tapi ketika sudah keluar dari kantor, tolong gesekan itu hilangkan. Bahkan jalin komunikasi yang baik dengan atasan, dengan rekan, dengan semua orang. Kemudian ketika malam hari tiba, bermuhasabahlah. Ketika ada seseorang hari ini yang telah menghinakan kita, mohonkan ampun kepada dia. Mohonkan ampun. Mungkin dia tadi sedang emosi. Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan. Seperti itu adab seorang muslim. Adab calon penghuni jannah. Adab mereka yang mengerti pahala demi pahala yang akan dia cari untuk memantaskannya masuk ke dalam jannah biidznillah. Ahil karim, budaya kompetitif para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tercermin. Dan jangan pernah mengira ahil karim, hanya sahabat yang laki-laki saja yang memiliki budaya kompetitif seperti itu. Kita lihat Nusaibah, sahabiah Ansor. Ketika Nusaibah sedang berada di dapur, Nusaibah melihat suaminya Sa'id. Sa'id mulai berbaring di tempat tidurnya. Kemudian Nusaibah mendengar suara seperti bebatuan yang jatuh di gunung Uhud. Nusaibah kemudian mengatakan, subhanallah, ini bukan hal yang biasa. Ini hal yang istimewa. Ini pasti akan ada peperangan besar di kalangan kaum muslimin Madinah. Kemudian Nusaibah benar melihat kaum muslimin sudah mengenakan baju besi dengan membawa tombak dan pedang. Nusaibah masuk ke bilik suaminya. Wahai suamiku, dieluslah kaki suaminya. Diberi motivasi suaminya itu, wahai suamiku, itu kaum muslimin sudah bergerak menuju jannah. Kemudian suaminya terbangun dan menyesal luar biasa. Wahai istriku, wahai Nusaibah, kenapa engkau yang mendengar, bukan aku yang mendengar? Subhanallah, budaya kompetitif tercipta di rumah tangga Nusaibah dan suaminya. Kemudian suaminya mengambil baju besi, kemudian menaiki kuda, berpamitan dengan istri dan kedua anaknya. Nusaibah mengatakan, wahai suamiku, pergilah berjihad, bawalah bendera Rasulullah. Dan jangan pernah, wahai suamiku, engkau pulang ke rumah ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan. Subhanallah. Jawaban dari istri yang salihah. Doa dari istri yang saleh, jangan pulang sebelum Rasul mendapatkan kemenangan. Saat nama suaminya kemudian pergi ke medan jihad. Selang beberapa waktu kemudian datang utusan dari Rasulullah SAW ke rumah Nusaibah. Nusaibah berdiri di depan pintu bersama dua anaknya, Amar dan Sa'ad. Amar usia 15 tahun, Sa'ad anak yang kedua usia 13 tahun. Nusaibah berdiri di depan pintu menunggu kedatangan utusannya. Dan utusan itu mengucapkan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kabar apa, wahai utusan Rasul? Utusan mengatakan, wahai Nusaibah, aku diutus oleh Rasulullah memberikan informasi ini, bahwa suamimu telah syahid. Kemudian Nusaibah meneteskan air mata.
Nusaibah memandang kepada anak yang usia 15 tahun. Ammar, wahai anakku, engkau tahu apa air mata ibu ini? Apa artinya? Ini bukan air mata kesedihan, wahai Ammar. Bukan. Wallahi, ini air mata di hadapan Allah akan menjadi saksi. Wahai Ammar, ibu sudah tidak memiliki orang yang pantas untuk berjihad. Ibu tidak memiliki apa-apa lagi, wahai Ammar. Maka jika engkau berkenan, wahai Ammar, jika engkau berkenan, sekali lagi, wahai Ammar, jika engkau berkenan, wahai Ammar, bahagiakan ibu ini dengan kepergianmu menyusul ayahmu ke medan jihad. Ammar merupakan anak yang solih, tidak mengatakan selain sami'na wa ata'na, wahai ibu, itu yang akan aku cari, ibu. Usia 15 tahun, ibu, itu yang akan aku cari. Kemudian Ammar dikatakan oleh ibunya, Ammar, itu ada kuda di kandang itu. Ini ada tombak, wahai Ammar, bawalah, berlarilah, dan kejar Rasulullah. Bergabunglah bersama kaum muslimin dan menangkan bendera Islam. Nusaibah, perempuan, tapi berhati mulia, berhati baja, berhati calon penghuni jannah. Selang berapa lama, ada informasi lagi, utusan dari Rasulullah masuk ke rumah Nusaibah, mengabarkan bahwa anaknya yang bernama Ammar sudah syahid di jalan Allah. Nusaibah kembali menangis. Ya Rasulullah, tidak lagi aku memiliki orang yang pantas untuk meneruskan perjuanganmu. Tapi izinkan aku, ya Rasulullah, aku masih memiliki anakku. Wahai anakku, usia 13 tahun, berangkatlah engkau. Mintalah izin kepada Rasulullah, dan jika dibolehkan, berangkatlah engkau. Benar, Ahil Karim. Anak Nusaibah kemudian berangkat ke medan perang, dan benar, diizinkan oleh Rasulullah, dan sama sudah menjadi syahid jalan Allah. Utusan datang ke rumah Nusaibah memberikan informasi hal yang sama. Anakmu, wahai Nusaibah, sudah gugur di medan jihad. Wahai utusan Rasulullah, saya tidak punya apa-apa lagi. Suami sudah syahid insya Allah. Anak yang pertama syahid insya Allah. Anak yang kedua syahid insya Allah. Maka izinkan aku, wahai utusan Rasulullah, untuk ikut bersama Rasulullah. Ingat, Akhil Karim, Nusaibah, perempuan perindu jannah. Nusaibah pun berperang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang saat itu Nusaibah bertugas untuk mengobati kaum muslimin. Iya, luka-luka kaum muslimin, Nusaibah yang mencarikan obatnya. Kemudian sahabat yang lain mengolesi luka itu, mengikat luka-luka yang ada. Naam, saat itu. Tapi Ibnu Mas'ud saat itu melihat cerita lain. Saat itu Nusaibah terciprat bajunya oleh darah kaum muslimin. Tentara kafir membasahi baju Nusaibah dengan darah kaum muslimin. Nusaibah tidak sampai hati. Ia naik kuda, kemudian ia kejar beberapa orang kafir, kemudian ala kulli hal, Nusaibah akhirnya gugur pula di jalan Allah. Dan yang tahu itu Nusaibah adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tahu ini Nusaibah. Dan ketika Nusaibah gugur, langit tiba-tiba menghitam. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, tahukah engkau, langit menghitam itu kenapa? Sahabat seluruhnya terdiam. Dan Rasul mengatakan, ini karena ada satu keluarga yang seluruhnya berjihad di jalan Allah. Nusaibah, Sa'id, Ammar, dan Sa'ad. Saat itulah awan menghitam, tanda malaikat seluruhnya menjemput ruh-ruh mereka. Seperti itulah Akhil Karim. Ketika kita faham pahala, maka ibadah kita 24 jam akan bernilai pahala. Quran tidak hanya menjadi hiasan rumah, tapi Quran akan menjadi zikir harian kita.
Ketika kita berhenti dari dzikir subhanallah wa bihamdih, kita akan berganti dengan dzikir misalkan Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, kita akan menggunakan dzikir surat Al-Ikhlas. Selesai Al-Ikhlas, An-Nas. Selesai An-Nas mungkin tabbat yada abi lahabin wa tab. Selesai itu mungkin kita akan mengucapkan yang lain subhanallah walhamdulillah. Terus seperti itu akhil karim. Jawaban yang kedua akhil karim. Mengapa sahabat selalu optimal dalam beribadah? Seakan-akan tidak ada rasa lelah mereka dalam beribadah. Karena hati mereka akhil karim. Hati mereka ini selalu resah akan dosa-dosa. Jiwa mereka takut jika nanti jiwa mereka ini terjilat oleh api neraka. Dosa-dosa bagi mereka akhil karim. Dosa yang kecil itu laksana gunung Uhud yang begitu besar. Itu dosa kecil bagi mereka. Umar ibn al-Khattab akhil karim. Umar ibn al-Khattab setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, oleh seorang tabib dengan 3 tusukan di dada, di perut bagian bawah, dan di lebih bawah lagi. Ketiga tusukan itu kemudian oleh tabib mencoba untuk diobati dengan cara diberikan Umar ibn Khattab air. Ketika air ini diminum dan keluar dari bekas tusukan Abu Lu'lu'ah yang ada, dokter mengatakan, Umar, usiamu tidak lagi lama. Di hari sakaratul maut Umar ibn Khattab akhil karim, di hari sakaratul maut, di hari yang Umar ibn Khattab sudah tidak bisa lagi bergerak kemana-mana, datang seorang laki-laki muda, menjenguk Umar ibn Khattab, mencium kening Umar ibn Khattab, mengucapkan salam kepada beliau, kemudian mendoakan beliau, dan kemudian berpamitan. Umar ibn Khattab sempat menoleh ke kanan, di pembaringannya. Kemudian dilihat anak muda itu, mohon maaf akhil karim, kain celananya berada di bawah mata kaki. Lihat, Umar dalam kondisi sakaratul maut. Umar meminta kepada para sahabatnya yang hadir, wahai sahabatku, tolong panggilkan pemuda itu, panggilkan. Panggilkan pemuda itu, bawa kemari. Setelah pemuda itu dekat dengan Umar, Umar mengatakan, wahai pemuda, tolong naikkan kain itu ke atas mata kakimu. Umar takut. Dalam hati Umar takut. Jika Umar melihat kemungkaran itu, Umar diam. Tidak berlaku sesuatu atas Umar. Umar takut. Kalau ada kemungkaran dan Umar mampu mencegahnya, tapi Umar diam saja menahan rasa sakit. Umar takut. Maka ketika Umar menahan sakit, dipanggillah pemuda itu untuk menaikkan kain di atas mata kaki. Subhanallah, Umar ibn al-Khattab. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal abda idza akhta'a khati'atan. Sesungguhnya jika seorang hamba sudah melakukan satu aktivitas yang negatif, melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa, maka di dalam hatinya Allah akan berikan satu titik. Kemudian ketika seorang ini kemudian beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah akan hapus titik hitam itu. Ail Karim, seperti inilah ilustrasinya. Hati manusia ketika lahir di dunia itu putih seperti ini. Putih seperti ini. Hati saya, hati antum, hati kita seluruhnya putih seperti ini. Tapi ketika kita satu kali berbuat maksiat, satu kali kita berbuat dosa, apapun itu bentuk dosanya, kita seakan-akan mengotori hati kita itu dengan satu titik noda hitam. Kalau itu satu dosa, bagaimana jika kita berbuat dosa 2 kali? Bagaimana jika kita berbuat dosa 3 kali? Bukankah hati kita sudah berubah?
yang awalnya putih menjadi keruh. Dan Allah menyatakan tidak mungkin masuk ke dalam jannah hati yang seperti ini. Bagaimana jika kita selalu bergelimang dalam dosa, seakan-akan hati kita berubah hitam seperti ini, akhil karim? Ada solusi apa tidak? Hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan ada solusinya. Solusinya adalah al-istighfar dan taubatan nasuha. Seakan-akan kita diberi oleh Allah kesempatan, akhil karim. Kesempatan yang mulia untuk terus beristighfar ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang solih. Kita melihat orang-orang yang solih dengan aktivitas-aktivitas mereka yang solih, maka kita akan termotivasi untuk menjadi orang solih. Kemudian kita beristighfar 1 kali, akhil karim. Kemudian kita beristighfar 2 kali, 3 kali. Terus beristighfar seperti ini. Terus kita beristighfar. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar berapa kali, akhil karim? 70 hingga 100 kali. Terus kita beristighfar. Terus tidak ada hentinya kita beristighfar kepada Allah atas semua dosa, semua khilaf kita kepada saudara, kepada kaum muslimin, kepada orang tua, kepada anak, kepada cucu. Ketika istighfar itu sudah beberapa kali, hati kita kemudian kembali hampir bersih. Tapi kemudian ketika kita melakukan aktivitas yang terakhir, kita melakukan taubatan nasuha kepada Allah, maka seakan-akan hati kita diguyur seperti ini, akhil karim. Hati kita dibersihkan sebersih-bersih mungkin. Terus menjadi bersih dari dosa-dosa. Hingga akhirnya ketika nanti Allah memanggil kita, akhil karim, hati kita kembali bersih seperti semula. Seperti ini, akhil karim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sudah cukup, akhil karim. Cukup sudah dengan gambaran-gambaran yang ada tentang dosa. Sudah cukup seakan-akan para ulama memberikan kitab-kitab mereka dan menuliskan kitab mereka tentang bahayanya dosa. Fudail ibnu Iyad menyatakan, Ra'aitu atharal maksiyah fil ahli wad dabah. Fudail ibnu Iyad mengatakan, ketika aku berbuat maksiat, maka aku akan lihat efek negatifnya fil ahli wad dabah. Keluargaku akan merasakan efek negatif dari suami yang berbuat maksiat. Kendaraan, kereta akan merasakan efek yang negatif dari suami yang berbuat maksiat. Subhanallah. Fudail ibnu Iyad. Ra'aitu atharal maksiyah fil ahli wad dabah. Bahwa maksiat itu akan memberikan efek negatif kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada uang, kepada rizki, kepada kereta, kepada mobil, motor, akan ada efek negatifnya. Kita bekerja, diberi uang. Setelah kita bekerja, kok rizki seakan-akan tidak barokah? Lihat, jangan-jangan kita sering bermaksiat. Akhil karim, seperti itulah para sahabat mereka saat itu. Takut, jiwa mereka akan dosa, takut sekali tentang dosa. Yang ketiga, akhil karim, dari pertanyaan mendasar, kenapa sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka optimal dalam beribadah? Jawaban yang ketiga adalah para sahabat mereka faham betul. Mereka ingin ats-tsabat fi muwajahatil fitan wal ibtilaat. Mereka ingin diteguhkan hatinya oleh Allah menghadapi ujian-ujian yang akan Allah berikan seharian itu. Akhil karim, kehidupan kita ini ujian oleh Allah. Kita itu diuji. Kita mendapatkan pekerjaan, mendapatkan teman-teman yang soleh, ini ujian. Kita tidak mendapatkan pekerjaan, itu pun ujian. Memiliki kereta yang bagus, itu ujian. Tidak memiliki pun, itu ujian. Hafal sudah kita surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita harus tahu ujian demi ujian di dunia ini. Tidak ada orang yang tidak diuji. Siapapun itu diuji. Tapi mereka
yang lulus ketika ujian adalah yang selalu menjadikan ujian itu kesempatan dan peluang untuk menuju surga. Kayanya menjadi peluang untuk menuju surga. Du'afanya menjadi peluang untuk menuju surga. Ilmunya menjadi peluang untuk menuju surga. Nganggurnya menjadi peluang untuk menuju surga. Diamnya menjadi peluang untuk menuju surga. Itu mereka orang-orang yang paham tentang ujian Allah. Saat itu akhil karim, Ibnu Qayyim, murid dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bersama-sama mereka sholat di masjid. Kemudian Ibnu Qayyim ini sempat melihat Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selesai sholat berjamaah. Kemudian Ibnu Taimiyah zikir sejenak. Selesai berzikir, Ibnu Taimiyah mundur. Kemudian berada di pojok masjid. Tidak pulang. Zikir di masjid. Kemudian ketika matahari sedikit naik ke atas, Ibnu Taimiyah kemudian bersolat. Kemudian selesai solat, Ibnu Taimiyah keluar masjid. Rangkaian ibadah Ibnu Taimiyah, solat subuh berjamaah, kemudian muhasabah diri, zikir, kemudian ketika matahari sudah naik, Ibnu Taimiyah salat syuruk. Baru keluar masjid, Ibnu Qayyim bertanya, "Wahai Syekhul Islam, bukankah engkau sudah menjadi rujukan orang-orang Islam? Bukankah aktivitasmu sudah banyak? Wahai Syekhul Islam, bukankah pahalamu melimpah? Tapi kenapa, wahai Syekhul Islam, engkau masih sholat subuh, masih dzikir, masih sholat syuruk?" Ibnu Taimiyah mengatakan, "Hada zaduna li hadzal yaum." Aktivitasku ini adalah bekal, adalah modal untuk menghadapi ujian Allah selama 24 jam nanti. Aku butuh bekal. Aku butuh sesuatu yang mengokohkan hati untuk menghadapi ujian demi ujian yang akan Allah berikan selama 24 jam nanti. Akhil karim, kita harusnya pun seperti itu. Ketika berkendara, ketika antum naik kereta, jangan diam bibir ini. Dzikir semampu antum, akhil karim. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu peluang bagi kita. Allah memberikan kenyamanan, peluang bagi kita, akhil karim. Bagaimana ketika kita mungkin berada di tengah-tengah saudara kita di Syria? Kita aman. Jangan kalah dengan mereka, akhil karim. Mereka berkekurangan tidur, beralaskan tanah, beratapkan langit. Akhil karim, ujian dimanapun pasti berada. Pasti akan kita jumpai ujian itu. Ayat, hadis, sirah sudah memberikan gambaran yang cukup dan teramat jelas seperti apa harusnya konsep seorang muslim dengan adanya ujian itu. Akhil karim. Dan ketika berbicara tentang ujian, ketika kita berbicara tentang ujian, akhil karim, maka kita harus ingat bahwa ujian yang paling besar bagi kita saat ini adalah kita harus siap, akhil karim. Kita harus siap menghabiskan usia kita. Kita habiskan usia kita ini untuk menjadi sebab hidayah bagi kaum muslimin yang ada. Itu ujian buat kita. Kita sudah berada di atas sunnah. Ini ujian buat kita. Selamatkan kaum muslimin yang lain. Ketika mereka masih melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak lagi sunnah, beritahu mereka, sampaikan. Rindulah, akhil karim, kepada surga. Jangan gentar. Ketika ada stigma, ada stempel, ada cap negatif, jangan gentar. Itu ujian untuk antum, akhil karim. Ujian untuk kita. Dan ujian itu selaras dengan kadar keimanan seseorang. Orang diuji dengan ujian yang rendah,
imannya pun rendah. Orang diuji dengan ujian yang luar biasa tinggi, imannya pun akan tinggi. Seperti itulah sunnatullah ahil karim. Maka jangan lupakan doa ahil karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian ahil karim, doakan orang-orang muslim yang lain. Saudara-saudara kita yang lain, berikan mereka petunjuk Allah untuk terus berada di atas sunnah. Terus berada di atas sunnah seperti ini ahil karim. Doakan mereka seluruhnya, karena itulah senjata yang kami miliki, dimiliki oleh kaum muslim, dan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ahil karim, 3 poin tadi. Kita faham pahala demi pahala, kita harus memiliki rasa takut akan satu dosa, dan kita harus memiliki orientasi yang tepat, konsep yang tepat, memandang dunia dengan segala ujiannya. Insya Allah ahil karim, 3 poin itu jika kita aplikasikan terus dan kita terus aplikasikan, kita akan siap untuk menerima ujian dan kita akan memiliki konsep yang sangat hebat, paradigma yang positif bahwa insya Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.